Soal yang nomor 8. Integral dari X ditambah dengan 1 kali. X kurangi 3 dx. Maka sebenarnya ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada peserta yang sudah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi dalam sesi FGD kita kali ini. Nah, sebelum melakukan FGD seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka berikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ais Fadira dari Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk para peserta, saya persilahkan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dimulai oleh Sally Wulandari. Perkenalkan, nama saya Sally Wulandari dari Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Bahi Sakib dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya David Simamora dengan NIM 211501133 dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi. Perkenalkan, nama saya Parante Pensitumorang dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Adelina Hayab, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Zaira Dia Utari, Prodi Farmasi dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila Putri dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Loisa Damayanti Siregar dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, saya Madeline dari Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan diskusi mengenai toleransi menyatukan perbedaan. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan tanggapan dari masing-masing peserta. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama mengenai apakah makna dari toleransi menurut para peserta sendiri. Baiklah, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Kak Loisa dari dari Prodi Agroteknologi untuk memberikan tanggapannya mengenai makna dari toleransi. Kepada Loisa, saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu toleransi. Toleransi merupakan sebuah sikap untuk menghargai dan menghormati setiap orang yang memiliki perbedaan pandangan, pendapat, keyakinan, kepercayaan, termasuk juga perbedaan agama, ras, dan budaya dengan orang lain. Karena mereka semua memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan setiap orang. Toleransi juga merupakan sikap yang menghargai dan memperbolehkan suatu pendapat yang berbeda serta seseorang harus menghargai pendapat tersebut. Dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih atas tanggapan dan pendapat yang luar biasa kepada Kak Loisa. Selanjutnya akan kita dengarkan pendapat dari Adelina. Kepada Adelina, saya persilahkan. Terima kasih. Menurut saya itu toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antara individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Terima kasih kepada Adelina atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Paran, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya berpendapat singkat saja, menurut saya toleransi itu merupakan sikap saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai, tanpa adanya diskriminasi apapun, terkhusus dalam hal agama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari David. Kepada David, saya persilahkan.
Nah, kalau menurut saya, toleransi itu sendiri adalah cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan pendiriannya. Sikap daripada toleransi itu sendiri yaitu menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat. Terima kasih David untuk pendapatnya. Pertanyaan berikutnya ataupun pertanyaan kedua yaitu mengenai apakah makna kerukunan antar umat beragama menurut para peserta. Kepada para peserta saya persilahkan pendapat dari Bahi. Kepada Bahi dipersilahkan. Baik, menurut pendapat saya pada pertanyaan kali ini, kerukunan hidup antar umat beragama berarti keadaan hubungan sama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, serta menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan kesepakatan untuk tidak menciptakan perselisihan ataupun pertengkaran. Terima kasih. Terima kasih Bahi atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Zahira saya persilakan. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Zahira untuk pendapatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Sally. Kepada Sally, dipersilahkan. Menurut saya, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan dan juga mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama ataupun antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terima kasih. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai makna dari kerukunan antar umat beragama. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai hal apa sajakah yang mempengaruhi timbulnya intoleransi antar umat beragama. Kepada para peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan. Baik, untuk pendapat pertama kita akan dengarkan pendapat Bahi dalam menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya munculnya intoleransi ini biasanya disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, pandangan keagamaan yang sektarian, kedua, populisme agama, ketiga, politisi yang memanfaatkan agama, dan yang terakhir, yaitu pendirian rumah ibadah yang dilarang atau dasar agama sehingga menimbulkan intoleransi. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Kak Madeline. Baik, menurut saya ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama, yaitu mereka masih belum, yang pertama yaitu mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan ataupun ajaran agama masing-masing. Lalu yang kedua, masyarakat masih banyak mementingkan diri sendiri dan menganggap agamanya yang paling benar. Dan yang ketiga, yaitu masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Lalu yang keempat, banyak masyarakat juga yang masih mementingkan ego atau ego yang lebih tinggi. Untuk pertanyaan terakhir nih, saya ingin bertanya bagaimana atau apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sendiri? Mungkin ada dari peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Kita akan mendengarkan pendapat pertama dari Zahira. Pada Zahira dipersilahkan. Menurut saya, sampai pendapat orang lain, lalu memiliki sikap saling menghormati terhadap sesama anggota masyarakat, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan perbedaan agama, adanya sikap menjunjung tinggi persatuan, bisa bersikap adil terhadap sesama tanpa pandang bulu, kemudian bertanggung jawab dan dapat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ataupun pendapat terakhir ini akan disampaikan oleh Adelina. Kepada Adelina dipersilahkan. Menurut saya langkah yang paling pertama yang harus kita lakukan itu ya mewujudkan rasa sikap toleransi pada diri sendiri. Oke, jawaban dari Adelina tadi sekaligus menutup diskusi kita pada sesi FGD kali ini. Nah, untuk kesimpulan dari
FGD kali ini mungkin dari Notulen bisa disampaikan kesimpulannya. Terima kasih Dira atas kesempatannya untuk memberikan sedikit waktu kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi menurut saya, sikap toleransi itu sangat diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi antar umat beragama, agar meningkatkan kerukunan di masyarakat. Tetapi masih sangat banyak kasus intoleransi yang terjadi antar umat beragama. Penyebabnya juga berbagai macam, seperti mementingkan diri sendiri, menganggap agama paling benar, dan masih banyak lagi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Padahal jika kita menanamkan toleransi diri kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih tentram dengan saling menghormati dan saling menghargai. Juga sangat banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk kerukunan antar umat beragama. Jadi, mari sama-sama kita tanamkan sikap toleransi di diri masing-masing dan untuk orang sekitar dan agar semua dapat merasakan kedamaian di dalam masyarakat antar umat beragama. Untuk penutupan akan saya serahkan kepada Dira. Terima kasih Alika selaku Notulen atas kesimpulan yang disampaikan. Baiklah, karena sudah disampaikannya kesimpulan, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi kita hari ini mengenai toleransi menyatukan perbedaan. Semoga diskusi kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita mengenai toleransi maupun perbedaan ataupun kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Saya Ais Fadira, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.